Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak soleh dan soleha. Hari ini Bu Guru masih memperkenalkan terkait panca indera. Tema kita masih diri sendiri dengan subtema tubuhku dan subtema spesifik panca indera. Baik anak soleh dan soleha, sudah siap? Bu Guru mulai ya. Panca indera, Bu Guru ulangi lagi. Panca indera adalah 5 alat. 5 alat apa Bu Guru? 5 alat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada diri kita, berupa mata yang berguna untuk melihat, berupa telinga yang berguna untuk mendengar, hidung yang berguna untuk menghidu atau mencium, lidah yang berguna untuk merasa, dan kulit yang berguna untuk meraba. Allah Al-Khaliq, Allah yang maha pencipta, Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan kita, yang menciptakan Umi dan Abi, yang menciptakan kakak dan adik, yang menciptakan kakek dan nenek. Masya Allah, Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada kepalanya, ada tubuhnya, ada kedua tangan dan kedua kaki. Masya Allah. Lalu Allah juga Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rizki, Allah yang menganugerahkan kita berupa mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Bisa kebayang kalau kita tidak punya mata, tidak bisa melihat, tidak punya telinga, tidak bisa mendengar yang terjadi di sekitar, tidak punya hidung, tidak bisa mencium bau-bauan, tidak punya lidah, tidak bisa merasakan makanan enak, makanan lezat. Insya Allah, begitu Allah sayang dan baik kepada kita ya. Alhamdulillah. Baik, kemarin Bu Guru memperkenalkan terkait mata. Hari ini insya Allah Bu Guru akan memperkenalkan terkait telinga, yaitu alat indera yang digunakan untuk mendengarkan. Dengan anugerah rizki berupa telinga yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mendengarkan suara burung yang indah yang merupakan ciptaan Allah, suara deburan ombak yang suaranya cukup keras ya. Nanti kalau anak-anak berkunjung ke pantai atau ke laut, ketika ada ombak, anak-anak bisa mendengar suaranya. Lalu kita juga bisa mendengar teman-teman berbicara, ketika teman-teman ngobrol, ketika teman-teman bercanda. Dan dengan telinga juga kita bisa mendengarkan suara kereta api. Bagaimana suaranya ya? Tuh, cus 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 cus. Siapa yang sudah pernah naik kereta api? Bu Guru tahu nih, sepertinya yang sering naik kereta api Hafiz ya. Lalu dengan telinga juga kita bisa mendengar suara mobil. Ketika Abi menyalakan mobil, kita bisa mendengar suaranya, atau ketika kita di jalan kita bisa mendengar suara mobil. Dan dengan telinga juga kita bisa mendengar suara radio, seperti mendengarkan murotal, mendengarkan suara azan. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Lalu dari mendengarkan suara itu ada yang dihasilkan, seperti bunyi lonceng. Suara yang dihasilkan itu bunyinya, siapa yang tahu? Ketika lonceng berbunyi, bunyinya bagaimana? Terdengar nyaring. Bunyinya lonceng kan cering cering kering 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 kering.
atau kloneng kloneng kloneng, suaranya terdengar nyaring di telinga. Begitu juga ketika ada orang yang berteriak, contohnya maka suara yang dihasilkan terdengar keras sekali dan membuat telinga tidak nyaman untuk mendengarnya. Lalu ada juga yang suara yang dihasilkan lembut ketika misalkan seorang anak berbicara dengan kedua orang tuanya. Adabnya ketika berbicara dengan orang tua, suaranya dilembutkan, tidak boleh bicara keras dengan orang tua. Perhatikan ya anak-anak, ketika bicara dan Umi dan Abi, pastikan anak-anak berbicara dengan lembut. Karena dengan bicara dengan lembut, anak-anak bisa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayang oleh Allah. Kalau disayang oleh Allah, insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Siapa yang mau masuk surga? Insya Allah kita semua masuk surga ya. Semoga Allah mempertemukan kita di surganya. Amin. Allahumma amin. Lalu ada juga suara yang dihasilkan melengking. Seperti suara adik bayi ketika menangis. Coba yang punya adik bayi nih seperti Ilham, Kaisha, siapa lagi ya? Alia, Ahdan. Siapa lagi ya? Bisa mendengar kalau adiknya sedang menangis, suaranya melengking. Oe, oe, oe. Suaranya terus naik. Seperti itu. Dan insya Allah yang akan punya adik juga ada Hafiz. Masya Allah, semoga diberikan kesehatan bunda dan calon adiknya. Nah, itu terkait dengan alat indera pendengaran. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kita pendengaran. Dengan telinga kita bisa mendengar keadaan sekitar. Sebagai wujud syukur kita ucapkan alhamdulillah dan kita gunakan telinga dengan sebaik-baiknya. Seperti dengan mendengarkan murotal, mendengarkan suara azan, mendengarkan Umi dan Abi ketika berbicara. Tidak melawan, tapi menaati, mendengarkan. Kalau kita mendengar hal yang buruk, kita segera menjauh dan jangan didengarkan, tutup kuping. Ya anak soleh dan soleha. Baik, selanjutnya Bu Guru masuk ke indera penghidu. Alat yang digunakan untuk menghidu atau mencium yaitu hidung. Dengan hidung, anak-anak bisa mencium keadaan sekitar seperti sampah yang baunya busuk, tidak nyaman untuk dicium ya. Karena di situ terkumpul berbagai macam kotoran hingga baunya tidak nyaman. Lalu ada juga bau yang nyaman sekali untuk dicium, yaitu bau minyak wangi. Karena baunya wangi, seger, membuat orang-orang di sekitarnya nyaman untuk mendekat. Ada juga anak-anak dengan indera penghidu, anak-anak bisa mencium roti bakar yang dibuat Umi. Aromanya nikmat dan rasanya ingin segera disantap. Aromanya harum, bau roti bakar. Dan dengan hidung juga kita bisa mencium bau sabun yang dihasilkan ketika kita mandi lalu sabunan, badan kita menjadi wangi. Lalu kita juga bisa mencium dengan hidung bau-bau tanaman yang berada di taman, bunga-bunga indah ciptaan Allah, Masya Allah. Dan dengan hidung kita juga bisa mencium bau ikan yang akan dimasak atau yang masih hidup. Biasanya ikan
menimbulkan bau yang menghasilkan bau yang amis. Kadang juga kurang nyaman untuk diciumnya, tapi setelah matang sangat lezat, enak, sehat, dan bergizi untuk dikonsumsi anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Semua kenikmatan masih ada, mohon maaf nak, masih ada dengan indera penghidu. Kita juga bisa mencium bau roti gosong. Biasanya ini ketika lama dimasak, rotinya menjadi gosong dan baunya seperti terbakar. Setelah itu kita juga bisa mencium bau knalpot. Knalpot yang dihasilkan oleh kendaraan yang kurang terawat. Biasanya bau knalpotnya membuat tidak nyaman, baunya seperti bau terbakar dan mengeluarkan asap polusi yang tidak baik untuk udara kita. Masya Allah, tabarakallah, dengan anugerah rizki yang Allah berikan kepada kita berupa indera pendengaran dan indera penghidu. Atas rizki yang Allah berikan ke kita, semua kenikmatan yang Allah berikan ke kita, seyogyanya menjadikan kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dan membuat kita semangat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jangan lupa bersyukur dalam hati, mengucap alhamdulillah, dan menggunakan rizki pendengaran dan penghidu itu dengan berbuat taat kepada Allah. Seperti itu. Nah, baik, Ibu Guru cukupkan dulu terkait penjelasan hari ini. Semoga anak-anak paham dan diberi kemudahan dan kelancaran untuk mengerjakan kegiatan hari ini. Barakallahu fiik.